Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Umi Halwati SOSI MAG, yang saya banggakan teman-temanku semua. Perkenalkan, saya Safna Ausafesia Rusli Salma dari kelas 1 MDA NIM 2017103008. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep khalifah yang meliputi 4 komponen. Yang pertama, sifat ketuhanan atau rububiyah. Yang kedua, sifat setan atau syaitoniyah. Yang ketiga, sifat binatang ternak atau bahimiyah. Dan yang keempat, sifat binatang buas atau sabungiyah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari khalifah. Berbicara masalah khalifah, dari sudut bahasa adalah isim fa'il yang mengikuti wazan fa'ilatun yang mempunyai arti pemimpin. Seperti dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yafsiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Yang dimaksud pemimpin dalam hal ini adalah manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak luput dari dosa dan maksiat. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya seluruh anak Adam itu berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4241 yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yang berjudul Menebus Dosa menuliskan 4 penyebab dosa, yaitu sifat ketuhanan atau rububiyah, sifat setan atau syaitoniyah, sifat binatang ternak atau bahimiyah, dan sifat binatang buas atau sabungiyah. Saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu sifat rububiyah. Adapun hal-hal yang menuntut kecenderungan kepada sifat rububiyah, misalnya sifat sombong, sifat bangga, sifat pemaksa, suka pujian, sanjungan, gila kehormatan, kekayaan, cinta status quo, serta mendambakan superioritas atas semua golongan. Sehingga seakan-akan ia ingin mengatakan, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Lalu dari sini bercabang pula sejumlah dosa-dosa besar yang sering diabaikan oleh makhluk dan tidak dianggap sebagai dosa, padahal merupakan penyebab bencana yang amat besar yang berstatus sebagai biang bagi kebanyakan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Yang kedua ada sifat syaitoniyah. Sifat syaitoniyah yang darinya bercabang sifat dengki, kelaliman, muslihat, tipu daya, anjuran kepada kerusakan dan kemungkaran, termasuk pula di dalamnya kecurangan, kemunafikan, dan ajakan kepada perbuatan bid'ah dan kesesatan. Yang ketiga ada sifat bahimiyah.
Sifat bahimiyah yang darinya bercabang tamak, rakus, dan ambisi dalam memenuhi nafsu perut dan biologis. Kemudian, termasuk pula perbuatan zina, sodomi, pencurian, tindakan memakan harta anak yatim, serta pengumpulan harta untuk melayani syahwat. Yang terakhir ada sifat sabungiyah. Sabungiyah yang darinya bercabang sifat amarah, dendam, agresivitas kepada orang lain dengan cara memukul, mencaci maki, dan membunuh. Selain itu, menghambur-hamburkan kekayaan di samping bercabang pula sejumlah dosa yang lain. Menurut Imam Al-Ghazali, sifat-sifat ini tumbuh secara gradual pada fitrah, didahului oleh sifat bahimiyah yang mendominasi pertama kali, kemudian diiringi oleh sifat sabungiyah. Lantas, bila keduanya telah menyatu, digunakan akal licik untuk melakukan tipu daya, makar dan muslihat, dan itulah sifat syaitoniah. Lalu yang terakhir yang mendominasi adalah sifat rububiyah, yaitu kebanggaan, ketinggian, kedudukan, keangkuhan, dan superioritas atas seluruh makhluk, tulis Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Menebus Dosa. Menurut Imam Al-Ghazali, inilah biang-biang dari segala dosa serta sumber-sumbernya. Kemudian, memancarlah beragam dosa dari sumber-sumber ini kepada seluruh anggota tubuh, di mana sebagiannya hanya terbatas pada hati, seperti kufur, bid'ah, dan nifak. Lalu sebagian lagi menuju ke mata dan telinga, sebagiannya ke lidah, sebagiannya ke perut dan kelamin, sebagiannya kepada kedua tangan dan kaki, dan sebagiannya lagi berlaku untuk seluruh tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.